Selamat datang di pembahasan kita. Hari ini nih, kita mau gali lebih dalam soal satu konsep kunci yang Anda bagikan. Strategi produk. Ini bukan sekedar rencana biasa loh ya, tapi lebih kayak, fondasi gitu. Gimana perusahaan-perusahaan keren itu berinovasi. Terutama kalau kita lihat dalam konteks product operating model. Kita ambil sumbernya dari buku Transformed, Moving to the Product Operating Model, yang ditulis Marty Cagan sama rekan-rekannya. Nah, tujuan kita sekarang, bongkar apa sih sebenarnya strategi produk di model operasi produk ini? Kenapa penting banget? Terus gimana cara kerjanya memberdayakan tim? Oke, kita mulai aja ya. Gini, kita kan sering banget dengar istilah roadmap produk. Kadang kayaknya sama aja gitu, sama strategi. Tapi dari sumber kita ini, apalagi kalau fokus ke bab 16 soal inti strategi produk, kok kayaknya beda banget ya? Apa sih yang paling mendasar bedanya? Oh, itu beda banget, mendasar sekali perbedaannya. Kalau di model lama ya, roadmap itu seringnya cuma daftar fitur aja, permintaan dari stakeholder A, B, C gitu kan. Nah, strategi produk di model baru ini tentang gimana caranya kita mau mencapai visi produk. Fokusnya geser total, bukan lagi soal output ya, bukan soal berapa banyak fitur yang dirilis, tapi lebih ke outcome. Apa hasil nyatanya? Dampaknya apa buat pelanggan, buat bisnis? Ini perubahan cara pandang yang lumayan besar. Intinya gini, strategi produk itu isinya serangkaian pilihan sadar. Pilihan tentang masalah mana yang paling penting, paling krusial, yang harus dipecahkan sama tim-tim produk kita. Dan ini ditetapkannya oleh pimpinan produk. Kenapa? Ya tujuannya biar investasi kita ke tim produk itu hasilnya maksimal. Sesuai banget sama prinsip hasil di atas output yang ditekankan di buku itu. Wah, menarik ini. Jadi, pimpinan yang nentuin masalah krusialnya, bukan langsung dari tim gitu ya? Nggak jadi kayak terlalu dari atas ke bawah gitu. Nah, pertanyaan bagus itu. Memang tanggung jawab utamanya ya, buat merumuskan strategi produk, itu ada di pundak pimpinan produk. Maksudnya manajemen produk, desain sama rekayasa. Kayak yang dijelasin di bab 13, mereka ini punya pandangan yang lebih luas ya. Kayak lihat dari helikopter gitu. Punya akses ke data strategis, konteks bisnis yang lebih komplit. Tapi, bukan berarti tim gak kasih masukan loh ya. Wawasan dari tim itu penting banget. Cuma, keputusan akhirnya, fokus strategisnya, itu memang di level pimpinan. Oke. Dan keputusannya itu juga nggak boleh asal. Nggak boleh cuma berdasarkan asumsi atau permintaan si A, si B, harus lahir dari wawasan. Atau insights yang kuat. Prinsip didukung oleh wawasan di bab 31 itu nekenin banget soal ini. Insight ini bisa digali dari macam-macam. Analisis data penggunaan produk, riset pasar yang dalam, eksplorasi teknologi baru, pahami perilaku pelanggan, atau analisis kompetitor yang tajam. Banyak sumbernya. Berarti ini juga soal berani bilang nggak dong ya? Ke banyak hal lain, biar bisa fokus gitu. Tepat. Betul banget. Strategi kalau nggak fokus ya bukan strategi namanya. Mesti pilih gitu. Medan perang mana yang paling penting buat dimenangkan demi mencapai visi jangka panjang tadi. Di buku itu kan ada contohnya ya, kayak data site yang sampai jual beberapa lini bisnisnya. Atau Adobe yang berani taruhkan besar di Creative Cloud. Ya ini soal alokasi sumber daya yang strategis, harus berani milih. Iya. Nah, strategi inilah yang nanti kasih konteks penting buat tim produk yang diberdayakan. Empower Product Teams itu kan tim yang dikasih masalah buat dipecahin, terus dikasih otonomi buat cari solusi terbaik. Tanpa konteks strategis yang jelas dari pimpinan, ya pemberdayaan tim itu bisa jadi nggak efektif. Bisa salah arah. Bab 13 itu jelas banget ngomongin pentingnya konteks ini. Terus gimana strategi yang kuat kayak gini bantu perusahaan biar nggak kejebak jadi reaktif terus, yang cuma ngejar apa kata kompetitor atau permintaan pasar sesaat? Nah, karena strategi produk yang bagus, itu akarnya di visi produk jangka panjang. Biasanya 3-10 tahun ke depan. Fokusnya ke gimana produk kita ini secara mendasar bisa bikin hidup pelanggan lebih baik. Ini yang bikin perusahaan jadi proaktif. Ngejar visi itu, bukan cuma ngikutin irama pasar aja. Bab 9 soal visi produk berpusat pelanggan itu ngebahas ini. Ini kunci buat inovasi yang berkelanjutan. Gitu. Oke. Terus strategi yang di level atas ini gimana turunnya ke kerjaan tim sehari-hari? Bentuknya jadi apa gitu? Bentuk paling umumnya, itu biasanya jadi tujuan tim atau team objectives. Seringnya sih dirumuskannya pakai kerangka kerja OKR, Objectives and Key Results. Ya, itu metode buat nentuin sama ngelacak tujuan yang ambisius tapi terukur. Kayak yang dibahas di bab 8-31. Intinya gini,
pimpinan nentuin apa masalah strategisnya. Itu objektifnya. Terus tim dikasih kebebasan buat cari gimana cara terbaik mecahinya. Lewat proses product discovery itu. Lalu diukur pakai key results-nya. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, strategi produk itu intinya jantungnya model operasi produk yang efektif. Bukan daftar fitur semata, tapi pilihan-pilihan fokus tentang masalah mana yang paling penting dipecahkan. Pilihan ini harus berdasarkan wawasan yang dalam, bukan sekedar opini. Dan ini jadi semacam kompas buat tim yang diberdayakan, biar mereka bisa bikin solusi yang disukai pelanggan dan juga menguntungkan bisnis. Begitu ya? Betul sekali. Dan perlu diingat juga ya, ini bukan dokumen yang dibikin sekali terus udah. Strategi itu kayak organisme hidup. Perlu ditinjau lagi, disesuaikan lagi secara berkala. Kan pasti ada wawasan baru muncul atau kondisi bisnis berubah. Transparansi juga penting banget dalam proses bikinnya. Biar semua bagian perusahaan, termasuk stakeholder penting lainnya, paham dan dukung arah strategisnya kemana. Nah, ini jadi bahan pemikiran nih buat Anda yang dengerin. Coba deh direnungkan. Di tempat Anda kerja sekarang, udah ada belum strategi produk yang jelas, yang tajam, yang basisnya insights dan dikomunikasikan dengan baik? Atau jangan-jangan tim lebih sering sibuk ngejar daftar fitur yang panjang, yang datang dari macam-macam arah, tanpa ada prioritas strategis yang kuat? Nah, coba pikirkan, gimana kondisi ini ngaruh ke kemampuan Anda buat bikin dampak yang benar-benar signifikan?